Iya, jangan jadikan pensiun sebagai alasan untuk kita beraktivitas. Karena saya jadi ingat kata mutiara seorang ulama yang mengatakan bahwa selama kita masih di dunia ini tidak ada yang namanya istirahat. Istirahat itu adalah ketika kita sudah menginjakan kaki kita di surga. Jadi kita harus terus berusaha dan terus beraktivitas, terus berkarya. Setuju? Oke. Nah, sekarang ada kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan, siapa saja yang ingin bertanya. Ya, yang pakai kacamata dan baju garis-garis, silakan maju ke depan. Ya, dengan Pak siapa? Dengan Ridwan. Pak Ridwan. Ya. Sekarang bekerja bisnis usaha. Ya. Umurnya berapa, Pak? 39. 39 tahun. Oke. Apa yang ingin ditanyakan? Ya, saya ingin menanyakan tentang saya saat ini dalam posisi keadaan nyaman. Nyaman dalam status quo, dalam arti nyaman dengan penghasilan yang saat ini kami peroleh. Oke. Seperti jauh itu. dari mencukupi ya? Ya, alhamdulillah. Nah, namun dengan status quo seperti ini, dengan nyaman seperti ini, saya ingin sebenarnya banyak sekali peluang di bisnis yang akan bisa ditekuni ya di online ya. Cuman karena terlalu nyaman, akhirnya membuat saya jadi tidak bergerak. Karena terlalu nyaman dengan kondisi yang sekarang. Gitu. Lalu bagaimana cara bisa bisa memicu motivasi saya lagi untuk bisa bergerak lebih menantang lagi gitu. Iya. Jadi kadang-kadang malah suka menunda-nunda. Malah pengen mau ini, mau itu, akhirnya nggak jadi-jadi. Oke, gimana nih situasinya seperti ini, Pak? Ya. Mohon izin, Pak Ridwan sudah punya anak? Sudah. Anaknya berapa, Pak? 2. Paling gede berapa? Paling kecil berapa usianya? Paling besar usianya 8 tahun. Yang kecil? Yang kecil 5 bulan. Nah, kadang-kadang ketika kita sudah merasa cukup untuk diri kita sendiri, dan itu bisa bikin kita comfort zone. Gue udah nyaman kok, gitu ya. Nggak perlu effort lebih, gitu. Nah, perlu kita melakukan komitmen tambahan, Pak. Ya, anak yang bapak yang sudah umur 7 tahun tentu sudah ngerti kan. Nah, papi janji sama kamu, nanti sekolah kamu yang terbaik. Kamu juga akan senyaman papi sekarang. Sukses juga, ya. Dengan kita menambah komitmen baru, itu membuat kita keluar lagi potensi kita. Kita gak dikejar lagi nih. Wah, dikejar lagi jadinya, gitu ya. Bapak juga perlu memvisualisasikan anakku nanti di umur 30-40 dia juga berlimpah nih, gitu ya. Dia juga sukses, dia tinggal lanjutin bisnis. Nah, itu membuat kita jadi memacu diri lagi gitu loh. Makanya Tuhan juga memberikan kita tidak hanya fungsi untuk diri, tapi fungsi sosial juga, ya. Alangkah indahnya nanti anak bapak itu ketika dia kuliah gitu ya, sampai S1, S2 misalkan, benar-benar dalam kecukupan juga. Kita mau memastikan itu. Nah, memang perlu dimention. Nah, papi janji, papi bisa support kamu. Yang penting kamu sekolahnya yang pintar. Dengan disebut seperti itu, kita mendengar kembali janji kita pada anak kita, itu akan beda urusannya, karena udah merasa pernah ngomong gitu kan ya. Makanya jangan hanya simpan dalam hati. Jadi menambah komitmen untuk orang yang juga adalah darah daging kita, anak kita itu bisa membantu kita lebih maksimal dari sebelumnya. Semoga bermanfaat ya Pak. Baik. Oke. Ya, Pak James ingin ditambahkan? Ya, saya juga mau tambah satu pertanyaan aja, ya. Apakah cukup akan mencukupi? Ya. Apakah cukup? Akan mencukupi. Sekarang sudah cukup, ya. Sekarang sudah nyaman, betul ya. Dari segi finansial sudah tercover lah, sudah tercukupi, ya. Betul. Kedepannya apakah akan mencukupi? Oke, satu lah ya, Anda hitung sendiri, ya, hitung-hitungan ke depan, ya, karena anak kita kan cita-citanya bisa jadi di kuliah luar negeri dan sebagainya, ya. Oke, satu. Kedua, kembali ke statement yang tadi awal-awal, Pu Pak Man, Zhi Pak Zan, ya. Kita sih nyaman, kita sih oke-oke aja, kita sih fine-fine aja. Tapi saya yakin kompetitor kita tidak duduk diam. Mereka juga lagi berinovasi, mereka juga lagi putar otak bagaimana cara mengalahkan kita dan sebagainya. Oke, ya, seharusnya sebagai seorang pengusaha, kalau dalam 6 bulan sampai 3 bulan sampai 6 bulan tidak ada inovasi yang baru, itu kita sudah gelisah, kita udah galau. Gila, 6 bulan kita nggak ada perubahan loh, kita gitu-gitu aja, seharusnya ngeri. Ya, jadi nyaman sih boleh, nikmati hidup sih boleh. Ya, saya juga seperti itu Pak, kadang-kadang malas banget, benar-benar. Kadang-kadang malas, tapi di balik itu, do something ya, do something ya. Banyak loh anak-anak muda dengan cara yang baru dan sebagainya ya. Dan cara-cara anak muda itu beda dengan cara kita loh Pak. Jadi cara kompetisi bukan di lapangan.
Cara kompetisi itu di dunia maya tuh. Iya, iya. Ya kan, yang kita tidak sadar, udah dari samping, udah dari belakang, dari atas, tahu-tahu, loh kok tiba-tiba muncul aja. Udah tersalip ya. Tersalip tiba-tiba tanpa ya. kita sadar. Iya. Mending kalau dia dibuka toko di samping, Pak, kita bisa pantau. Ini di dunia maya, oke ya? Pufhaman, Zufhacan. Oke. Nah, jadi Pak, sudah mendengar masukan, nah sekarang apa yang Pak Ridwan akan lakukan? Ya, mungkin setelah acara ini saya ingin mencoba sesuatu yang baru lagi dan sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa dimainkan Ya. di online. Seperti itu. Gitu ya. Nah, Terima kasih. Sama-sama. Ya, menarik sekali perbincangan kita malam ini dengan topik terlanjur nyaman. Sumber ketakutan orang untuk keluar dari zona nyaman dan melakukan perubahan, salah satunya adalah ketidakpastian dan kegagalan. Tidak yakin bisa meraih kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, tapi jangan anggap itu sebagai zona yang berbahaya. Anggap itu sebagai zona pembelajaran Anda. Asalkan Anda mau membuka pikiran, belajar, dan terus berusaha. Ingat, 3 pesan possible saya tadi. Pertama, kita harus bisa mengaccept. Perubahan itu jangan ditolak, jangan dilawan, tapi harus kita terima. Dan yang kedua, adapt. Mau beradaptasi, belajar lagi, bertumbuh lagi. Dan yang ketiga, achieve. Kalau Anda sudah berhasil melakukan semua itu, saya yakin Anda akan bisa mendapatkan hal yang jauh lebih baik, lebih nyaman dari apa yang Anda rasakan kenyamanan saat ini. Berubahnya aku bermanfaat tidak hanya untuk diriku sendiri, namun juga kepada orang-orang yang bahagianya dititipkan kepadaku. Ya, sehingga ketika aku berubah, ketika saya berubah, banyak orang akan merasakan manfaatnya juga. Ini bentuk aku melayani sesama. Keluargaku akan terberkati dan orang-orang sekitar juga akan terberkati. Jadi berubah tidak hanya soal menjadi lebih hebat, tapi dalam niatan yang tulus untuk berubah, ada kemuliaan di dalamnya. Ya, kita membantu meringankan beban sesama. Atas nama kerinduan kita untuk orang-orang yang akan kita ringankan bebannya, maka kita akan dengan ikhlas, dengan cepat, dengan mudah untuk bisa berubah. Ya, kita semua pasti bisa mengalami perubahan yang luar biasa. Yes, perubahan itu perlu, perubahan itu harus ada. Walaupun kita tidak berubah, bisa jadi orang lain sedang berubah. Walaupun kita tidak berubah, bisa jadi kompetitor kita sedang berubah. Maka dari itu kita berdiri diam pun kita akan mundur dibanding dengan mereka. Dan sesuatu yang mengakibatkan kita mundur dalam karir maupun dalam bisnis amat sangat merugikan kita dan keluarga kita. Dan ingat contoh dari sapi minum susu, kelihatannya seru banget, kelihatannya pede banget, ternyata salah. Itulah yang dimaksud terlanjur nyaman. Bahaya sekali. Oke, terima kasih Pak James dan juga Pak Dedi. Dan inilah catatan inspirasi saya malam ini. Rasa puas akan selalu menawarkan keamanan dan kenyamanan. Tapi ingat, sukses tidak akan bisa bertahan saat Anda terlanjur nyaman. Lebih baik keluar dari zona nyaman dan kembali bekerja keras, daripada merasa nyaman namun masa depan menjadi tidak jelas. Sadarlah, kenikmatan rasa nyaman itu bersifat sementara. Karena suatu saat angin perubahan pun akan tiba. Dan di saat itu terjadi, pilihan Anda hanya 2. Menerima dan beradaptasi atau terjebak selamanya. Jadikan itu tantangan untuk bertumbuh lebih cepat 2 kali lipat. Karena perubahan, sekarang adalah waktu yang tepat. Meskipun sudah terlanjur nyaman, untuk sukses tidak ada kata terlambat. Demikianlah episode I Am Possible malam ini. Jangan lupa untuk follow akun Twitter kami di @possiblemetrotv dan juga akun Instagram kami di @im_possiblemetrotv. Dan jangan lupa juga untuk saksikan terus I'm Possible. Terima kasih kepada Oppo F1 Camera Phone. Saya Mary Riana. Saya James Gui. Saya Dedi Susanto. Pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Bersama kita bisa I'm Possible.